Oke, baik. Kita mulai, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang bersedia untuk eh, menyimak sesi pada siang hari ini. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, adik-adik di mata kuliah Big Data. Nah, kali ini kita sampai pada materi ke-11 yaitu konsep dasar Spark ya. Oke. Baik, untuk materi kali ini yang kita pelajari adalah tentang Apache Spark itu apa, terus kemudian arsitektur dan komponen Apache Spark nanti seperti apa, lalu kemudian diikuti dengan pemrograman di Apache Spark itu seperti apa, dan kemudian integrasi Spark dengan Hadoop ya. Oke, baik kita ke topik yang pertama dulu yaitu pengenalan Apache Spark. Oke, adik-adik, jadi sebenarnya Apache Spark itu adalah framework ya atau algoritma pemrosesan paralel yang bisa dikatakan dia adalah sebagai alternatif ya dari MapReduce ya. Jadi MapReduce itu juga merupakan algoritma pemrosesan paralel dan kalau ada yang tidak mau pakai MapReduce, nah ini bisa pakai Apache Spark ya. Nah, terus kemudian kelebihannya dari Apache Spark ini dia adalah bisa mengolah juga big data secara paralel, adik. Dan kemudian dia juga bisa lebih cepat. Mengapa bisa lebih cepat? Karena pemrosesannya ini dilakukan di RAM atau di memori. Berbeda dengan MapReduce yang yang pemrosesannya dijalankan di disk ya atau di storage. Nah, kalau RAM itu kan dia lebih cepat ya daripada storage. Makanya si Apache Spark ini bisa lebih cepat daripada Hadoop, daripada MapReduce ya. Terus kemudian Apache Spark ini dia bersifat general purpose atau dia bisa mendukung berbagai macam jenis pekerjaan ya. Jadi seperti batch processing. Batch processing itu adalah pemrosesan yang kita lakukan secara sekaligus, tidak real time, itu namanya batch processing ya. Terus dia juga bisa terutamanya dia cocok untuk streaming atau real time. Nah, ini ketika kita membutuhkan job yang datanya itu bisa masuk secara terus-menerus ya atau bisa keluar secara terus-menerus, ini disebut sebagai streaming. Nah, si Spark ini dia lebih cocok untuk model pekerjaan streaming ini atau real time ini apabila dibandingkan dengan MapReduce. Terus kemudian tentu saja kita bisa menggunakan Spark ini juga untuk machine learning. Selain itu kita juga bisa menggunakannya untuk operasi seperti SQL dan graph processing. Kemudian tentu saja masih banyak lagi pekerjaan jenis-jenis pekerjaan yang bisa kita lakukan di Apache Spark. Nah, kemudian untuk membuat job atau membuat pekerjaan atau mengolah data dengan menggunakan Spark, adik-adik nanti bisa menggunakan bahasa pemrograman utamanya adalah Python ya. Nanti kita menggunakan library PySpark, namun juga bisa menggunakan Java, Scala, dan R. Nah, bahasa pemrograman ini kita butuhkan untuk apa? Ya, sama seperti ketika adik-adik belajar MapReduce kemarin, untuk bisa mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh suatu pekerjaan itu, ya datanya diproses seperti apa, hasilnya nanti seperti apa, itu kan kita harus membuat program dari Java ya, program MapReduce. Nah, kalau di Spark ini kita membuat programnya nanti menggunakan Python. Terus kemudian juga Spark ya, Spark ini dia sering digunakan juga ya sebagai pengganti ya, bisa digunakan sebagai pengganti atau pelengkap Hadoop MapReduce ya karena lebih efisien dan mudah digunakan. Jadi bukan berarti terus kemudian adik-adik wah percuma dong Pak saya belajar MapReduce. Enggak juga ya karena MapReduce itu juga masih ada kelebihannya dibandingkan apabila dibandingkan Spark ya. Tentu saja kalau kita lihat Spark cepat karena dia berjalan di RAM atau di memori ya. Tapi kita tahu sendiri bahwasanya harga RAM ya atau harga memori itu jauh lebih mahal daripada harga storage ya, dari ya. Nah, storage ini lebih murah daripada RAM. Jadi untuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak real time seperti pekerjaan batch ya. Nah, itu dia sebenarnya akan lebih efisien apabila dijalankan dengan menggunakan MapReduce karena tidak perlu punya server atau node yang memiliki RAM yang sangat besar gitu ya. Oke. Nah, terus ini perbandingannya ada deh ya antara Spark apabila kita bandingkan dengan Hadoop MapReduce. Ya, kalau kecepatan Spark ini dia jauh lebih cepat daripada MapReduce tentu saja karena sebagaimana kita tahu namanya RAM ya. Kalau kita bandingkan antara RAM dan storage pastinya jauh lebih cepat RAM. Itulah kenapa harganya lebih mahal RAM daripada storage.
Nah, kemudian nanti kalau MapReduce itu dia menulis hasil sementara ke disk ya. Jadi ketika setiap tahapan pemrosesan itu datanya akan disimpan ke disk ya, sehingga dia akan lebih lambat apabila kita bandingkan dengan Spark. Kemudian untuk dari segi kemudahan codingnya ya Spark ini dia memiliki API yang lebih sederhana, API yang lebih sederhana. Terus kemudian dia juga lebih ekspresif sehingga akan lebih bersahabat ya untuk programmer gitu. Dia lebih lebih mudah lah ya. Jadi ini pun bisa dilihat dari bahasa yang didukung dia defaultnya adalah Python ada deh ya. Dimana kita mungkin kita semua tahu bahwasanya Python itu lebih simple ya ada deh ya daripada Java ya. Di Maurice kemarin pakai Java. Nah, kalau di MapReduce kemarin ada dia sudah mencoba itu dia membutuhkan boilerplate ya atau kode-kode yang banyak dalam Java. Untuk sekedar melakukan word count kita butuh beberapa baris kode ya dari ya, untuk pekerjaan sederhana seperti menghitung jumlah kata, menghitung apa namanya jumlah revenue setiap kota itu kita membutuhkan banyak ya kode program yang harus ditulis dengan Java. Kemudian kita di Spark juga ada eksekusi in memory atau in memory execution. Nah, Spark ini dia menyimpan data antar tahap dalam RAM sehingga cocok untuk iteratif task seperti machine learning. Jadi, iteratif task itu maksudnya kita kerjakan yang ini dulu, terus kerjakan yang berikutnya, berikutnya itu adalah iteratif task. Jadi, ini cocok juga untuk dilakukan dengan menggunakan Spark. Nah, sedangkan MapReduce itu selalu menulis ke disk antara proses map dan reduce yang membuatnya nanti dia kurang efisien untuk proses yang dijalankan secara berulang-ulang ya. Nah, kalau adik-adik memperhatikan penjelasan saya tentang MapReduce kemarin, kardus-kardus yang dari mappers kemudian nanti dikirimkan juga ke reducers, itu kardusnya itu sebenarnya adalah data yang ditulis ke disk adik-adik ya. Nah, maka kesimpulannya Spark ini bisa unggul dalam kecepatan dan kemudahan pengembangan, sedangkan MapReduce pun bukan berarti terus kemudian tidak digunakan karena dia masih relevan untuk job batch besar dengan keterbatasan memori. Jadi kalau eh, punya pekerjaan yang banyak, datanya banyak, boleh tidak instan hasilnya gitu ya, tidak real time. Real time itu maksudnya ketika dikerjakan hasilnya langsung keluar, ketika dikerjakan nggak lama keluar gitu ya. Kalau misalkan pekerjaan itu boleh nunggu lama di belakang dan tidak mau boros RAM, nah maka kita tentu saja harus menggunakan MapReduce ya daripada Spark. Oke. Baik, terus kemudian berikutnya yang perlu diketahui lagi terkait dengan apa saja Spark itu adalah mode eksekusi ya. Jadi Spark ini dia punya dia bisa dijalankan dengan berbagai macam cara ya, dengan berbagai macam cara. Nah, yang menariknya kalau misalkan kita mau menjalankan MapReduce, maka kita butuh cluster Hadoop, butuh install, butuh setup cluster Hadoop. Nah, kalau Spark ini ada ternyata tidak ya. Jadi sampean bisa menginstal Spark itu di komputernya sendiri, ya, di komputer lokal itu bisa ya, itu bisa. Nanti dia akan menyesuaikan ya. Nah, ini dia nanti cocok untuk pengembangan atau untuk pengujian atau eksplorasi data yang skalanya kecil. Kalau misalkan ada adik ingin ngolah data pakai Spark tapi datanya nggak benar-benar big data, maka sampean bisa menjalankan Spark di mode lokal atau diinstal di laptopnya sendiri, atau komputernya sendiri. Nah, berikutnya ada cara yang lain yaitu standalone cluster mode. Jadi sampean setup cluster, tapi clusternya itu bukan Hadoop ya, tapi cluster Spark. Langsung bikin beberapa VM atau node atau komputer ya di dalamnya nanti langsung diinstal Spark jadikan cluster itu bisa. Nah, kemudian dia juga tentu saja bisa kita jalankan di atas Hadoop ya. Jadi di Hadoop ada adik ya, ada software namanya Cluster Manager. Cluster Manager ini adalah software yang bertugas untuk mengelola resource ya atau sumber daya yang dimulai oleh cluster. Nah, Cluster Manager ini kalau di Hadoop namanya adalah Yarn. Nah, menariknya si Spark ini dia juga bisa kita jalankan, kita atur agar resource manajernya itu adalah Yarn atau dengan kata lain Spark ini kita install atau kita jalankan di atas Hadoop ya. Nah, nanti ini dia memungkinkan Spark-nya berbagi resource dengan aplikasi lain di ekosistem Hadoop dan cocok untuk integrasi dengan HDFS serta sistem big data yang lainnya. Nah, kemudian ada metode lagi yang lainnya yaitu adalah ini menggunakan cluster manager generik ya atau cluster manager umum. Nah, itu ada salah satunya adalah Apache Mesos. Nah, ini dia juga bisa untuk menjalankan untuk di setting untuk bisa bekerja dengan Spark ya. Dan selain itu tentu saja kalau kita mau mainan kontainer, kita juga bisa menjalankan Spark itu dengan menggunakan kelas container manager seperti Kubernetes. Ya, ini juga bisa dijalankan.
Baik, masuk ke topik yang kedua. Tadi kita sudah belajar tentang Spark itu sebenarnya apa ya. Jadi intinya Spark itu adalah algoritma pemrosesan sekaligus framework ya. Dia sejenis dengan MapReduce, cuman dia lebih cepat, ada dia lebih cepat, lebih canggih, lebih kekinian gitu ya. Namun dengan trade-off atau dengan harga yang harus dibayar adalah Spark ini dia melakukan pemrosesan di RAM. Sehingga kalau ada yang mau optimal menggunakan Spark, maka harus menyediakan RAM yang cukup besar di klasternya masing-masing. Ya, oke. Baik, berikutnya adalah arsitektur dan komponen. Kita belajar ya tadi kita sudah tahu Spark secara umum. Sekarang mari kita tengok Spark itu di dalamnya itu ada apa saja atau seperti apa gitu ya. Nah, secara umum kalau di Spark sendiri itu komponennya ada tiga secara garis besar ya, yaitu yang pertama adalah driver, kemudian executor, kemudian cluster manager. Nah, ini cluster manager ini adalah yang bisa kita ganti-ganti tadi ya. Bisa pakai Mesos, bisa pakai cluster manajernya Spark sendiri atau bisa pakai Yarn. Yarn itu punyanya Hadoop ya. Nah, jadi driver itu nanti dia adalah komponen utama yang bertugas untuk menerima job terus kemudian memutuskan jobnya itu dimulai kapan atau di pending yaitu adalah driver. Lalu executor ini adalah yang mengerjakan ya. Jadi yang mengerjakan jobnya. Dia adalah elemen yang mengerjakan job yang diberikan kepada Spark. Terus cluster manager ini nanti dia yang mengetahui ya, yang mengetahui resource-resource mana yang harus digunakan, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan jobnya Spark-nya tadi ya. Jadi secara singkat hubungan antara ketiga komponen tersebut tadi adalah ya seperti berikut. Yang pertama driver nanti berkomunikasi dengan cluster manager untuk minta resource. Kemudian nanti executor dijalankan oleh cluster manager ya. Jadi cluster manajernya akan menghidupkan executor. Lalu kemudian driver nanti dia akan memberitahukan info ya ke info tentang eksekutornya tadi ke driver dan driver kemudian nanti akan mengirim tasnya ke eksekutor. Lalu eksekutor nanti ketika sudah selesai bekerja dia akan mengembalikan hasilnya langsung ke driver ya. Jadi cluster manager ini eh, bertindak sebagai semacam apa ya pihak penengah gitu ya antara driver dan eksekutor ya. Driver ini yang punya job, terus eksekutor ini yang mengerjakan jobnya ya. Oke, jadi kalau kita visualisasikan kurang lebih seperti ini ada dek. Jadi kita punya tiga komponen utama di dalam Spark. Kita punya driver dan kita punya eksekutor. Ya, eksekutor ini adalah komponen yang nantinya dijalankan di node ya, di node-node di komputer-komputer yang menjadi node-nya dari Spark, baik itu Spark cluster atau Hadoop cluster. Kalau misalkan Hadoop cluster berarti yang menjadi worker node ini adalah data node ya, data node. Jadi di dalamnya data node nanti akan menjalankan ya daemon-daemon atau proses-proses eksekutor. Nah, terus kemudian ketika ada suatu job yang dibuat oleh pengguna ya atau oleh programmer dijalankan di Spark, maka nanti driver program ini akan membuat Spark Context. Nah, Spark Context nanti dia akan menghubungi cluster manager. Cluster manager nanti akan mencari tahu kira-kira node-node mana yang bisa dikerjakan, yang bisa dimanfaatkan untuk yang bisa diberdayakan untuk mengerjakan tas tersebut. Dan akhirnya di setiap node tadi akan diaktifkan ya proses-proses eksekutor-eksekutor. Setelah eksekutor-eksekutornya siap, maka cluster manager akan menginfokan kepada driver balik dan kemudian driver sudah mengantongi informasi di mana eksekutor-eksekutor tersebut berada. Lalu kemudian driver akan mengirimkan pekerjaan tadi ke semua eksekutor yang ada. Setelah eksekutor selesai bekerja, maka dia akan memberitahukan kepada driver ya bahwasanya program atau pekerjaannya dia sudah selesai. Ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini tadi alurnya ya. Jadi awalnya driver memulai job, kemudian nanti eh, itu kita sebenarnya kita yang buat ya, Dede, ya. Jadi driver itu nanti kita panggil lewat source code, terus kemudian nanti Spark konteks yang dia akan menerima perintah jobnya tadi, lalu kemudian akan meneruskannya ke DAG scheduler ya. DAG scheduler itu adalah directed acyclic DAG adalah directed acyclic graph dari transformasi RDD. Ya, terus kemudian nanti DAG-nya dipecah menjadi beberapa stage berdasarkan batas shuffling data. Kemudian nanti akan task schedulernya akan memecah stage menjadi beberapa task lalu menyiapkannya untuk dieksekusi secara paralel. Setelah itu Spark Context akan meminta resource ke cluster manager, bisa jadi Yarn atau bisa jadi standalone atau bisa jadi Mesos tadi. Di mana kemudian cluster manager akan mengalokasikan worker node ya. Kalau di dalam konteksnya Hadoop kita pakainya data node. Lalu menyalakan atau mengaktifkan eksekutor di masing-masing data node-nya tadi ya, di masing-masing node-nya tadi.
Setelah eksekutor siap, maka nanti eksekutor akan menjalankan task ya. Terus kemudian setelah selesai bekerja, maka nanti eksekutor akan mengembalikan hasilnya ke driver ya. Jika perlu hasil dikumpulkan, misalnya menggunakan collect atau reduce dan ditampilkan. Ya, ini alurnya secara umum. Nah, kalau kita lihat diagramnya yang lebih detail seperti ini ada deh ya. Jadi kita punya apa namanya driver, terus kemudian punya cluster manager dan kemudian punya executor ya, executor. Nah, di sini driver itu akan membuat Spark konteks ya. Di Spark konteks membuatnya dengan baris kodenya ini sangat sederhana sekali ya. Spark konteks ya. Nah, dia akan membuat Spark konteks. Di dalam Spark konteks sendiri nanti akan ada DAG scheduler ya. Akan ada job, terus kemudian ada dua scheduler, DAG scheduler dan task scheduler. Ini di dalam Spark konteks ini di dalamnya driver ya, driver program tadi. Terus kemudian nanti kalau sudah siap Spark konteksnya, driver akan menghubungi ya cluster manager untuk meminta worker nodes atau eksekutor-eksekutor yang bisa menyelesaikan task ini. Nanti kemudian si cluster manager akan mengalokasikan eksekutor, ya mengaktifkan eksekutor yang bisa diaktifkan di node yang resource-nya itu mencukupi. Ya, nanti kemudian dia akan langsung ketika sudah siap eksekutornya, maka driver akan langsung berinteraksi dengan eksekutor ya tanpa harus perlu melewati cluster manager lagi. Jadi cluster manager dibutuhin untuk mengalokasikan eksekutor saja. Ketika sudah eksekutor sudah teralokasikan, maka driver dan eksekutor bisa ngobrol langsung ya. Di sini driver menyuruh memerintahkan apa namanya mengirimkan pekerjaan ke ini apa namanya ke worker ya ke eksekutor, terus kemudian setelah selesai eksekutor mereport atau melaporkan langsung hasilnya ke driver ya. Oke. Nah, lalu tadi adik-adik sudah melihat ada istilah-istilah seperti RDD dan RDAG ya. Sebenarnya apa sih RDD dan DAG? Ya. Nah, jadi sebenarnya RDD dan DAG itu adalah konsep yang penting ya, konsep yang paling ada dua konsep yang penting dari Spark ya, karena memang dua hal tersebut nanti dia akan memiliki keterkaitan dalam eksekusi Spark job. Ya. Nah, yang pertama adalah RDD. RDD ini adalah singkatan dari Resilient Distributed Dataset. Ini adalah format data dari ya. Jadi format data yang diolah di dalam Spark ya. Format data ini dia memiliki karakteristik yang pertama adalah immutable atau tidak bisa diubah setelah dibuat. Terus kemudian bisa dipartisi ya. Terus kemudian tahan terhadap kegagalan. Makanya itu dia dinamakan resilient ya karena punya lineage atau riwayat pembuatan. Nah, contoh untuk membuat suatu RDD kita bisa lihat dari source code ini ya. Jadi misalkan kita panggil Spark Context ya, setelah kita membuat konteks kita panggil Spark Context.text file. Di dalam filenya nanti ada alamat dari filenya, maka dia akan mengubah isi dari file tersebut menjadi RDD ya. Nah, ketika adik-adik ingin melakukan pengolahan di dalam Spark itu dianjurkan menggunakan RDD dan data frame ya, RDD atau data frame. Ini sama halnya ketika kita ketika kita mengerjakan suatu proses di dalam MapReduce, maka kita harus menyimpan datanya dalam format key value ya. Kalau di Spark ini adalah RDD. Nah, berikutnya selain RDD ada istilah lagi yaitu DAG atau Directed Acyclic Graph ya. Acyclic ini artinya adalah nggak muter ada deh. Acyclic itu artinya adalah nggak muter. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia dia adalah eh, graf ya, graf yang berarah ya, graf berarah yang tidak kembali ke atas ya. Jadi dia itu sebenarnya merupakan visualisasi ya dari ya. Jadi dia diagram yang dia punya kotak-kotak gitu ya, menggambarkan pemrosesan dari data. Jadi pertama diproses apa dulu, terus ada arah panahnya, diproses ngapain lagi, ada arah panah lagi, diproses ngapain lagi ya. Di mana arah panahnya itu jalan lurus, tidak bisa kembali ke proses sebelumnya. Itulah kenapa dia dinamakan sebagai acyclic karena dia tidak kembali ke proses belakangnya gitu ya. Nah, kenapa Pak perlu tahu tentang DAG? Ya, karena DAG itu sebenarnya adalah dengan DAG itu kita bisa mengetahui urut-urutan proses atau urut-urutan transformasi atau perubahan dari data yang mau kita proses. Nah, misalkan kita mau memproses data itu kan mesti datanya diganti-ganti ya, dari ya. Misalkan contoh pertama ada data isinya bentuknya tabel dua kolom. Sampai mau ambil beberapa sampel, terus mau diubah jadi apa, diubah lagi jadi apa, diubah lagi jadi apa. Nah, setiap perubahan yang diberlakukan kepada datanya adik-adik itu merupakan satu simpul ya atau node di dalam nanti apa namanya DAG ini ya.
Nah, di dalamnya itu untuk kita, keuntungan untuk kita ya di sebagai pemilik job atau sebagai programmer kita bisa melihat nanti pekerjaannya itu apa saja sih gitu ya. Nah, kalau dari internal Spark-nya sendiri ini RDAG ini digunakan untuk mengoptimalkan dan membagi job menjadi beberapa stage dan task ya. Nah, contoh jika dilakukan rdd.map.filter.count, maka Spark akan membuat DAG dari rangkaian transformasi itu. Ya. Jadi dia akan membuat data ya RDD, terus kemudian nanti ada panah, terus kemudian map, ada panah lagi, filter, kemudian ada panah lagi, count dan seterusnya. Nah, lalu apa hubungannya RDD dan DAG? Ya. Nah, jadi setiap RDD baru yang dibuat dari transformasi seperti map atau filter itu dia nanti akan menambahkan satu simpul atau node di dalam DAG seperti yang saya bilang. Kemudian ketika dipanggil action seperti count, collect, ya, Spark akan menghasilkan DAG dari semua RDD sebelumnya. DAG nanti akan menggambarkan alur transformasi antar RDD dan digunakan untuk eksekusi yang efisien di cluster. Nah, ini kurang lebih seperti ini ada deh ya untuk ilustrasinya dari RDD. Jadi sebenarnya RDD itu kalau boleh kita bilang ya kasarnya dia sebenarnya adalah array ya, array. Jadi dia nanti array itu dia akan dipartisi ya, dibagi. Partisi itu dibagi ya. Misalkan sama punya array indeks 0 sampai 9, maka 0, 1, 2 di komputer atau di node yang satu ya. Terus kemudian 3, 4, 5 di node 2, 6, 7, 8 di Note 3, 9 di Note 4 dan seterusnya. Itu adalah partisi. Jadi dia RDD ini sebenarnya adalah array yang dibagi-bagi ya, array yang bisa dipartisi dan partisinya nanti akan diletakkan di memori secara default karena Spark ini tadi dia pengolahannya memang di memori ya. Oke. Nah, kasarannya seperti ini ada di ilustrasinya. Misalkan kita punya array ya. Array isinya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ini berarti indeksnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita punya 8 indeks ya. Array dengan 8 indeks. Maka kalau kita mengubahnya, dia mengubah array tersebut menjadi RDD, dia akan dipartisi ya, dia akan dipartisi sesuai dengan jumlah node yang kita miliki. Nah, misalkan di sini kita punya 4 node, maka si array-nya tadi akan dibagi menjadi RDD yang menempati 4 mesin ya, mesin satu, mesin 2, mesin 3, mesin 4. Mesin satu isinya 1, 3, mesin 2, 5, 7, mesin 3, 9, 11, dan mesin 4, 13, 15. Ya, ini adalah contoh ya, ilustrasi untuk RDD itu seperti apa. Nah, berikutnya ini adalah contoh DAG ada ya atau Directed Acyclic Graph. Ya, ini kita tidak membuat ada ya. Jadi ketika kita mengoding Spark, kita menjalankan transformation, ya transformation. Nah, maka dia akan eh, menggambar seperti ini ya. Kita akan bisa melihat hasilnya di Spark Web UI ya. Kalau kita nanti ada sedang install Spark dengan benar, maka nanti bisa dilihat dengan cara melihat alamat node-nya ya, alamat node-nya, drivernya tadi. Jadi drivernya tadi itu ada di node yang sebelah mana, IP-nya, terus kemudian titik 24040 ya. Nanti ada di klik menu jobs, nah nanti lalu klik salah satu job, nanti dia ada akan dimunculkan ya grafik seperti ini. Jadi grafis visualisasi DAG. Nah ini tadi seperti yang saya bilang ada ya untuk satu transformasi itu akan menambahkan satu simpul ya di dalam DAG tadi. Simpul yang mana, Pak? Simpul yang kotak-kotak ini ya. Ini satu simpul. Nah, ini adalah pemrosesan array-nya. Jadi di RDD tadi dirubah, ini kebetulan yang kompleks ya dari ya, coding-codingannya banyak nih ya. Nah, jadi pertama dia diparalelkan dulu, terus di map, terus di partition, terus group by key, terus map values. Nah, ada banyak proses. Setiap proses yang kita buat, pemanggilan di dalam source code Spark job yang kita buat, maka itu akan menjadi satu simpul ya atau satu node di dalam DAG ini tadi ya. Ingat, kita tidak membuat DAG ini. DAG ini sudah dibuatkan secara otomatis oleh Spark-nya ya. Tapi ini penting karena adik biar tahu prosesnya sebenarnya ngapain aja sih. Nah, itu dengan membuat DAG ini ya, dengan melihat DAG ini. Oke. Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi DAG dibuat secara otomatis oleh Spark saat programmer menuliskan transformasi RDD ke data frame. Dan setiap node atau simpulnya dia adalah RDD dan edge atau panah merepresentasikan transformasi antar RDD. Misalnya, maaf, filter dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ini pertama dia punya text file, terus kemudian dijalankan fungsi flat map, terus kemudian di map lagi, terus kemudian reduce by key. Ini fungsi ya.
Nah, ketika kita jalankan kode itu di Python, maka akan digeneritkan apa namanya DAG seperti ini ada di. Baik ya, sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang dalamnya ya, dalamnya Spark itu seperti apa ya, komponen-komponennya apa saja, lalu kemudian dia cara bekerjanya bagaimana gitu ya. Nah, sekarang di topik yang ketiga ini kita akan menengok ya, ini yang paling seru ada ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat job ya di Spark ya, caranya cara kita membuat Spark job. Nah, ini nanti akan kita pelajari bersama-sama di topik ketiga ini. Oke, baik. Jadi di sesi ini kita akan melihat bagaimana caranya kita membuat program ya, membuat job sederhana di Apache Spark. Baik. Nah, jadi eh, kembali lagi saya ingatkan kepada adik-adik bahwasanya Spark ini adalah framework ya. Spark ini adalah juga dia framework ya untuk memproses data dalam skala besar secara terdistribusi. Nah, untuk bisa memanfaatkan kelebihannya tersebut, data skala besar dan terdistribusi tadi ya. Nah, kita perlu menulis sebuah program sama seperti ketika kemarin adik-adik membuat program MapReduce Job di mana sampai menulis kode program menggunakan Java ya adik ya. Nah, kalau di Spark nanti kita juga akan melakukan hal tersebut ya. Cuman bedanya kali ini kalau kemarin zaman membuat MapReduce Job pakai Java, kalau di sini Spark Job ya namanya adalah Spark Job karena dia dibuat untuk Spark. Nah, Spark Job ini dibuatnya nanti akan menggunakan Python ya. Nah, kita perlu membuat program itu agar Spark setidaknya mengetahui data apa yang mau diproses, kemudian transformasi apa yang ingin dilakukan dan hasilnya nanti maunya kayak gimana gitu ya. Nah, pemrograman di Spark ini sebenarnya adalah upaya untuk menyusun transformasi. Jadi sebenarnya ketika kita membuat program Spark itu kita menyusun transformasi ya. Kita mau si data ini diapain, dirubah jadi apa, dirubah jadi apa, diapain lagi. Nah, itu adalah transformasi ya. Kemudian aksi juga. Jadi ada dua hal penting di sini yaitu transformasi dan aksi. Jadi dari datanya tadi, data dalam Spark tadi formatnya adalah RDD atau data frame tadi. Ketika kita mau mengolah datanya, itu kan datanya sebenarnya dirubah-rubah ya, dirubah-rubah, diutak-atik segala macam. Terus kemudian mau diambil atau disimpan, nah itu adalah kaitannya sama transformasi dan aksi. Ya. Nah, nanti dia akan dieksekusi secara efisien oleh Spark ketika diperlukan. Nah, program yang tadi kita namai dengan atau kita sebut dengan Spark Job. Nah, Spark Job ini ditulis dalam bentuk skrip sederhana namun powerful untuk memanfaatkan abstraksi seperti RDD atau data frame, transformasi, dan aksi. Nah, kalau adik-adik kemarin membuat dari MapReduce ya, MapReduce, maka kode programnya harus dikompil dulu kan menjadi jar, terus kemudian jarnya dijalankan di Nemnode atau di komputer manapun yang bisa terhubung dengan Nemnode dan datanode-nya ya, berada satu yang terhubung jaringan ya. Nah, kalau di Spark Job ini nanti yang adik-adik upload itu adalah file Python ada ya .py ya. Jadi tidak perlu dikompil karena memang Python itu bukan bahasa yang compiled ya, bukan bahasa yang terkompilasi. Oke, nanti secara umum sebenarnya alurnya di dalam suatu Spark job itu ada lima ini ada deh ya. Yang pertama inisialisasi Spark session, jadi membuat Spark session di dalam driver tadi ada deh ya. Terus kemudian nanti akan kita buat RDD atau data frame dari data yang mau kita olah. Terus kemudian nanti kita melakukan transformasi, jadi dari data frame ini mau diapakan, ya diubah-ubah bentuknya. Terus ketika transformasi selesai, maka kita lakukan action ya atau aksi ya. Nah, nanti aksi ini bisa macam-macam ada deh, bisa mungkin setelah datanya diubah, mau ditulis ke file kah, atau mau jadikan variabel kah, dan seterusnya. Maka ini namanya adalah aksi. Jadi ada dua, transformasi dan aksi ya. Ingat RDD tadi sifatnya adalah immutable ya, sehingga ketika setiap kali kita menjalankan proses transformasi, maka sebenarnya kita akan membuat array baru. Kita akan buat RDD baru. Jadi bukan array yang ada terus diedit, simpen, tidak ya. Tapi array yang pertama, ya RDD yang pertama, itu nanti di copy, diutak-atik-atik, simpen jadi RDD 2. Di copy lagi, diutak-atik lagi, nah jadi RDD yang ketiga dan seterusnya. Jadi dia seperti itu. Terus nanti kalau udah beres semua, jangan lupa untuk mengakhiri session. Nah, ini kurang lebih caranya seperti ini ada deh ya untuk membuat Spark Job kita tinggal tulis atau edit source code pemrograman menggunakan Python.
Terus kemudian kita tidak perlu compile karena memang Python itu bukan bahasa yang terkompilasi. Nah, nanti setelah di coding adik-adik importkan ya, adik-adik upload tadi source code Pythonnya tadi ke Nimnode ya. Terus kemudian adik-adik bisa eksekusi perintah tersebut, eksekusi scriptnya tadi dengan perintah Spark Submit ya. Terus kemudian nanti hasilnya akan ada di terminal atau bisa juga diletakkan di HDFS. Nah, ini ya. Jadi karena titik vokalnya ya atau titik fokusnya di dalam Spark Job itu adalah RDD. Nah, berikut ini adalah caranya untuk membuat RDD ya, Dek ya. Jadi RDD ini adalah fondasi pemrograman Spark, di mana dia menyediakan cara yang fleksibel dan aman untuk memproses data secara besar dan paralel. Nah, RDD ini dia mewakili kumpulan elemen yang terdistribusi di seluruh node cluster dan dapat diproses secara paralel. Nah, ini adalah karakteristik RDD, dia resilient atau tahan terhadap kegagalan atau fault tolerant karena bisa dibuat ulang dari lineage atau required transformasi. Jadi, sebenarnya lineage itu adalah suatu data yang menyimpan ya riwayat ya, riwayat dari transformasi. Jadi, misalkan dari suatu array dirubah menjadi bentuk data yang lain, dirubah menjadi bentuk lain, setiap perubahannya tadi dia akan dicatat sehingga ketika ada apa-apa dia bisa dibangun ulang ya, array-nya bisa dibangun ulang. Terus kemudian distributed datanya dia dibagi dalam berbagai node ya dalam cluster, lalu kemudian dia immutable atau sekali dibuat tidak bisa diubah. Transformasi akan menghasilkan RDD baru. Ini tadi yang saya bilang. Ketika sama punya RDD mau dirubah bentuknya, maka itu berarti bukan RDD lama sampean diutak-atik tidak, tapi dibuat salinannya, kemudian salinannya itu yang diutak-atik ya. Baik. Terus kemudian karakteristiknya yang penting juga dia adalah lazy evaluation ya. Lazy evaluation itu artinya variabelnya atau hasil transformasinya itu tidak akan langsung dijalankan. Jadi transformasi atau perubahannya itu tidak akan langsung dijalankan selama adik-adik belum memanggil kode untuk kode untuk action ya, kode untuk menjalankan action. Nah, ini namanya lazy evaluation. Berbeda dengan yang non lazy, kalau non lazy evaluation itu ketika data dipanggil transformasi maka dia akan langsung dirubah ya. Tapi kalau ini tidak, baru akan dijalankan apa namanya perubahan itu tadi kalau misalkan action itu dipanggil. Maka tadi saya bilang dalam Spark ada transformation sama ada action ya. Nah, ini caranya membuat RDD ada ya, kita pakai Python. Nah, misalkan kita bikin variabel RDD sama dengan spark konteks pakai dari library ya. Spark konteks kemudian parallelize. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, parallelize ini adalah fungsi ya, adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah data biasa menjadi RDD. Nah, ini contoh kalau misalkan pakai data lokal ya, kita punya array aja, array biasa, kita masukkan saja array-nya ke dalam parallelize. Terus kemudian ada juga misalkan ada adik pengen mengambil datanya itu ada di dalam file teks yang sangat besar di dalam HDFS. Nah, ada adik bisa menggunakan spark.sparkcontext.text file. Nanti di dalam parameter fungsinya, ada adik bisa masukkan alamat dari teksnya tadi di dalam apa HDFS itu kayak gimana ya. Nah, URL-nya diganti ini menjadi HDFS. Nah, terus bagaimana cara bekerja dengan RDD? Nanti ketika adik sudah berhasil membuat RDD, nanti silakan adik melakukan operasi ya pemrosesannya tadi seperti apa ya. Nah, ini contoh operasi RDD adik ya, ada dua. Jadi operasi RDD ada dua macamnya, ada transformasi, ada aksi ya. Transformasi itu perubahan, aksi itu adalah ya apa yang mau dilakukan terhadap data itu tadi, mau disimpan ke file kah, mau diapain itu adalah aksi. Nah, jadi sekali lagi karena lazy evaluation maka transformasi tidak akan dijalankan sebelum aksi dipanggil. Nah, ini beberapa contoh operasi RDD ada map ya. Map ini berarti array ya, kita misalkan punya array terus kemudian dari untuk setiap elemen array-nya itu kita lakukan sesuatu. Nah, itu adalah map. Terus kemudian ada filter. Filter itu ngambil sebagian dari keseluruhan array. Flat map ini untuk dijadikan flat ada ya. Terus kemudian distinct ini untuk mencari untuk menghilangkan ya, untuk menghilangkan elemen-elemen yang sama. Nah, jadi kita tinggalkan yang distinct saja. Terus kemudian action ada collect untuk mengambil, count untuk menghitung, reduce untuk menjalankan operasi reduce gitu ya. Terus kemudian first ini untuk mengambil index yang pertama ya. Nah, ini contohnya ada ya di sini di kode yang ini Spark RDD Spark ya. Dot Spark context parallelize kita punya RDD.
Terus kemudian di sini ada kode rdd.filter lambda x sedemikian sehingga x modulus 2 sama dengan 0.collect ya. Nah, kalau ada di perhatikan ini lambda x titik 2 x per modulus 2 sama dengan 0 ini adalah apa tadi ya? Ini mencari apa? Mencari apa ya? Nah, ini mencari bilangan genap ya. Dia mencari bilangan genap. Dari 1, 2, 3, 4 ini dia mau ambil bilangan genap saja. Ya, ini kita pakai x, ini kita pakai lambda namanya tadi atau inline function atau anonymous function ya. Nah, lambda x ya, adalah x sedemikian sehingga x modulus 2 sama dengan 0. Artinya ketika x-nya satu modulus 2 tidak nol, maka dia tidak ikut. Maju perulangan berikutnya, 2 modulus 2 nol, maka dia ikut, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini rdd.filter, ya, filter sampai sini, ini dia masih, ya sebelum collect ya. Kalau misalkan tidak dijalankan collect, maka dia belum dijalankan. Baru ketika dia dipanggil collect, barulah kemudian transformasinya itu dikerjakan oleh Spark. Ya. Oke, nah lebih dalam tentang perbedaan transformasi versus aksi ada deh ya. Nah, dalam pengolahan data Spark terdapat dua jenis operasi penting yaitu transformasi dan aksi. Transformasi itu apa? Transformasi adalah operasi yang membentuk RDD baru dari RDD yang sudah ada. Ya, jadi zaman punya RDD mau diubah-ubah itu dia akan melalui transformasi. Ada map, filter, flat map, dan lain sebagainya. Dia tidak langsung dijalankan saat dipanggil, ini disebut lazy evaluation. Terus kemudian tujuannya menyusun urutan langkah pemrosesan data tanpa mengeksekusinya dulu agar Spark bisa mengoptimalkan eksekusinya. Nah, kalau aksi apa? Aksi adalah operasi yang menjalankan semua transformasi yang dilakukan sebelumnya dan menghasilkan output. Contoh aksi ada collect. Ini untuk mengembalikan semua elemen ke driver. Terus kemudian count ini untuk menghitung jumlah elemen. Kemudian ada save as text file untuk menyimpan ke file. Nah, ketika aksi dipanggil, maka dia akan memicu eksekusi nyata terhadap data yang kita proses. Nah, di dalam Spark, transformasi menyusun pipeline logika data dan aksi memicu eksekusi nyata terhadap data tersebut. Ya. Nah, pemisahan ini memungkinkan kita untuk melakukan optimasi ya, yang lebih efisien oleh Spark ya sebelum menjalankan jobnya. Jadi, eh, memang itu bukan memang dirancang seperti itu ada ya bukan berarti lazy evaluation itu jelek enggak justru dia punya kelebihannya sendiri di sini. Nah, jadi sebelum kita panggil collect ya atau kita panggil action, nah maka bisa ditata dulu sama engine-nya Spark ya. Jadi bisa diatur agar yang paling efisien yang mana. Itu adalah apa namanya? Kegunaan ya dari ini tadi ya lazy evaluation. Nah, ini transformasinya dari contoh ya operasi yang menghasilkan address baru dari address yang sudah ada. Tidak langsung dieksekusi saat dipanggil ya. Nah, atau dia lazy evaluation. Contoh ada map filter flat map distinct union group by key ya. Nah, di sini kita buat RDD Spark RDD sama dengan Spark context parallelize ini dari array biasa. Terus kemudian genap ya RDD sama dengan filter RDD.filter lambda x sehingga x kurang dari 2 x modulus 2 sama dengan 0 ya. Nah, sampai sini ini ada deh ya. Ketika kita menulis kode sampai sini sampai genap sama dengan ini ya. Ketika genapnya sampai print yo masih belum ada isinya ya. Nah, baru nanti ketika ada dipanggil ya di baris bawahnya ada hasil sama dengan genap.collect. Nah, maka dia di sini akan menghasilkan hasil yang baru. Ya, terus kemudian ada print di sini barulah ada isinya. Outputnya 2 sama 4. Ya. Oke, baik. Dan di subtopik yang terakhir atau subtopik keempat, saya akan apa namanya, membahas secara sekilas bagaimana nanti adik-adik bisa membuat atau mengintegrasikan Spark dengan Hadoop. Ya. Oke, jadi Spark tadi seperti yang saya sudah sampaikan, saya ingatkan dia bisa dijalankan di berbagai mode yang berbeda. Ada lokal, ada standalone, ada Yarn, atau Kubernetes. Ya, lalu mengapa kita perlu mempelajari Spark yang ada di atas Yarn? Nah, karena sebenarnya ada di dalam satu kelas sudah punya di kelompoknya masing-masing sudah punya cluster Hadoop-nya masing-masing ya. Nah, di mana dalam cluster Hadoop itu sudah ada cluster manager yang dinamai dengan Yarn ya. Nah, maka yang paling efisien adalah kenapa tidak kita manfaatkan saja yang sudah ada itu ya. Sekalian kita cari pengalaman untuk belajar lebih di big data ya. Nah, jadi walaupun bisa diinstal secara lokal, saya sarankan adik-adik untuk menginstal nantinya Spark-nya itu di atasnya Hadoop ya. Nah, jadi nanti dia tidak perlu tidak perlu kita install atau konfigur data resource manager yang baru, tapi kita bisa gunakan yang sudah ada.
Oke, untuk trade-off-nya mungkin sedikit overhead inisialisasi job karena Ian harus alokasi kontainer, tapi untuk pembelajaran dan beban kerja normal hal ini tidak masalah ya. Oke ya, ini ada deh untuk apa namanya visualisasinya dalam apa namanya Spark-nya nanti installnya gimana. Ya, yang pertama nanti kita punya klien ini adalah kita yang mengirimkan Spark job gitu ya. Nanti dia Spark jobnya akan diterima oleh Nemnode dan kemudian nanti akan diinvok ya, akan membutuhkan Yarn ya, Yarn Resource Manager ya. Nah, nanti dia akan menjalankan aplikasi, terus kemudian nanti application master dia akan mengassign task itu kepada Spark Executor yang berada di berbagai macam node ya. Nah, setelah selesai pekerjaannya maka dia akan dikembalikan ke klien. Oke, nah ini langkahnya nanti adik ketika mau install Spark itu gimana sebelum adik bisa melakukan pembuatan Spark job dan lain sebagainya, maka sampean harus bisa nginstal dulu. Nah, nanti installnya bagaimana? Insya Allah akan saya siapkan langkah-langkahnya, tapi secara umum seperti ini. Yang pertama adik tentu saja download Spark di Nimnode ya. Nah, downloadnya itu nanti dia berupa file zip adik ya, dia berupa file source code. Itu nanti filenya silakan diekstrak saja. Terus kemudian diletakkan ke lokasi tertentu, biasanya USR lokal ya, USR lokal. Terus kemudian nanti setelah ditaruh di tempat itu nanti kita konfigurasi environment variable. Jadi kita membuat suatu environment variable. Environment variable itu adalah yang di terminal ada ya. Di terminal itu misalkan sampean bisa bikin variabel ya. Variabel itu bisa diletakkan atau bisa disimpan sebagai environment variables. Terus kemudian nanti kita tinggal konfigurasi Spark untuk yarn-nya. Jadi yarn-nya perlu kita config, kita setting biar dia support Spark ya. Nah, terus kemudian upload Spark jars ke HDFS ini sebenarnya bukan jars ya, Dek, ya, tapi dia adalah Python ya. Dia Python itu kita nggak ada jarnya ya. Oke, terus yang keenam, ada bisa melihat hasilnya ya, verifikasi hasilnya di folder output yang ditentukan. Nah, oke ya, saya rasa kira-kira seperti itu. Adik sudah selesai materinya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, monggo dipersilahkan ya. Nah, kalau misalkan apa namanya mendesak pertanyaan bisa ditanyakan ke saya lewat WA ya, Adik ya. Nah, itu untuk pertemuan hari ini. Oke, baik. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya di sesi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.